Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Abdul Bandoro akan menjelaskan tentang tugas UTS analisis resiko proses produksi minuman kemasan teh botol sosro di PT Sinar Sosro Pabrik Bali. Nah, di sini yang pertama di bab 1 kita ada case tadi menunjukkan produksi teh botol sosro. Nah, yang di dalamnya itu ada bahan baku, water treatment, kitchen, bottling, terus ada produk jadi dan proses objektifnya. Nah, yang kedua di sini ada identifikasi faktor internal dan eksternal sumber uncertainty-nya. Nah, di sini kita ada mengidentifikasi dari faktor internalnya tersebut dan juga ada faktor eksternalnya. Nah, sebagai contoh di sini dari internal ada people, method, equipment, dan lain-lain. Selanjutnya di eksternalnya ini ada supply chain, cuaca, sosial, dan juga lain-lain. Nah, lanjut ke bab 3. Di sini kita di bab 3 ini mengidentifikasi resiko proses. Nah, di sini secara general ada terdapat 5 event concern, 2 variabel, dan 2 objektif. Nah, bisa dilihat sendiri ini dari event concern-nya apa, terus variabelnya apa, dan objektifnya apa. Nah, dari general tersebut, di sini kita mengerucutkan nih menjadi R risk event-nya yang dibagi jadi 5 sesuai dengan event concern-nya. Nah, yang pertama tuh ada risk event R01, yaitu kualitas bahan baku yang kurang terjaga. Nah, di sini ada contohnya, ada template-nya. Bahan baku datang dari distributor dan melalui prosesnya flowchart prosesnya yang menuju ke objektif yaitu jumlah produksi yang berkurang. Selanjutnya di R02 ada risk event selanjutnya yaitu kondisi cuaca atau alam yang tidak dapat dikontrol. Nah, berikut merupakan flowchart-nya dari risk event 002. Selanjutnya ada di R03, di sini ada risk event-nya yaitu penurunan efisiensi mesin produksi. Nah, berikut merupakan contoh dari flowchart-nya yang bertujuan ke objektifnya di sini ada 2, yaitu jumlah produk defect dan jumlah produk yang dihasilkan. Begitu juga ke R04, jadi di sini risk event-nya itu kurangnya mesin yang berfungsi dengan baik. Berikut merupakan contoh dari flowchart-nya. Dan yang terakhir ada R05 yaitu risk event-nya pekerja tidak memaksimalkan waktu dalam bekerja. Nah, selanjutnya di bab 4 di sini ada analisis risiko proses. Nah, tahap pertama di sini ini dalam menganalisis risiko proses yaitu menentukan skala. Nah, yang pertama di sini di tipe A ini ada skala likelihood yaitu kejadian risiko. Di sini kelompok saya membagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada penghambat produksi dan jumlah produksi. Jenis likelihood ini disesuaikan dengan jumlah objektif yang kita miliki. Bisa dilihat dari level, deskripsi, sama keterangannya sebagai berikut. Selanjutnya, yang kedua di sini ada skala severity risiko. Nah, dari skala severity risiko ini dibagi menjadi 5. Kenapa 5? Disesuaikan dengan event concern yang kita miliki, yaitu ada 5. Yang pertama ada bahan baku, berikut merupakan tabelnya. Cuaca, gini juga ada mirror, moderate, dan major. Begitu juga yang ketiga, ada efisiensi mesin. Yang keempat, ada jumlah mesin. Yang kelima, ada pekerja tidak memaksimalkan waktu dalam bekerja. Berikutlah merupakan severity-nya dari kelima event concern. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan matriks resiko. Nah, parameter yang digunakan dalam melakukan penilaian resiko dan likelihood dan severity berikut merupakan analisis menggunakan risk matrix. Berikut merupakan risk matrix pada kelompok kami. Di sini ada 5 levelan untuk risk score-nya, 1, 2 begitu yaitu low, 3, 4 medium, 6 sampai 8 tuh high, dan yang 9 tuh extreme.
Nah, selanjutnya ke tahap selanjutnya yaitu formula resiko yang digunakan dalam analisis ini adalah yaitu berikut rumusannya risk event yaitu sama dengan likelihood dikali dengan severity, yaitu nilai likelihood yang terberapa dikali dengan nilai severity itu berapa, itu untuk menentukan dari risk eventnya ini bakal masuk kemana, bakal masuk low, medium, high, atau extreme. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Di sini yang pertama ada analisis potensi kejadian resiko pada R01. Nah, di sini merupakan skenario kejadian R01 yaitu kualitas bahan baku yang kurang terjaga. Nah, di sini nanti ada bahan baku. Berikut merupakan flowchart-nya mengenai event of concern-nya ini. Terus selanjutnya bakal diperlihatkan nih data potensi kejadian resiko R01 itu segimana. Nah, berikut merupakan tabelnya, yaitu yang terjadi periode kejadiannya selama 12 bulan mulai dari Januari hingga Desember. Berikut merupakan frekuensi kejadian dari setiap bulannya itu berapa kali nih kejadian-kejadian tersebut dan dirata-ratakan setelah akhir periode. Nah, di sini rata-ratanya adalah 2. Nah, selanjutnya di sini ada nilai likelihood-nya. Nah, dari nilai likelihood, level likelihood pada R0,1. Nah, di sini gara-gara rata-ratanya 2, nah berarti dia masuk ke unlikely, yaitu di sini deskripsinya terjadi kurang dari 3 dalam 1 bulan. Nah, setelah hal tersebut, selanjutnya kita menganalisis nih potensi dampak resiko dari R0,1. Nah, berikut merupakan skenario dampak dari resiko R01 tadi. Berikut merupakan flowchart-nya dari R01. Dan selanjutnya di sini ada data potensi R01-nya. Di sini merupakan tabel juga nih dari R01-nya periode selama 12 bulan. Nah, di sini keterlambatan proses produksi ya ininya. Dan di rata-ratanya kita dapatkan 5,5. Nah, nilai severity-nya pada level R01 yaitu 5,5. Yaitu termasuk ke dalam moderate. Nah, sini penentuan nilai level R01-nya. Nah, berikut merupakan hasil evaluasi. Dan selanjutnya masuk ke analisis potensi kejadian resiko R02. Sebentar dulu. Baik, masuk ke R02. Nah, di sini R02 yaitu kondisi cuaca atau alam yang tidak dapat dikontrol. Nah, berikut merupakan event of concern-nya, yaitu kondisi cuaca alam yang tidak dapat dikontrol. Nah, di sini data potensi kejadian resiko R02, yaitu kondisi cuaca alam yang tidak dapat dikontrol. Berikut merupakan tabel periode kejadian dan frekuensi kejadiannya, sama seperti R0,1, yaitu terjadi selama 12 bulan. Dan berikut merupakan frekuensi kejadian per bulannya. Dengan rata-rata, dirata-ratakan sebesar 2,25. Berikut nilai likelihood pada level likelihood R02. Di sini berarti itu dia terjadi rata-ratanya 2,25 dan masuk ke unlikely, ya terjadi kurang dari 3 kali dalam 1 bulan. Nah, berarti dia masuk level 1 juga nih, sama seperti sebelumnya. Nah, berikut kita melakukan analisis. Selanjutnya melakukan analisis potensi dampak resiko R02-nya. Berikut merupakan flowchart-nya. Dan berikut juga data potensi dampak resiko R02, yaitu kondisi cuaca atau alam yang tidak dapat dikontrol. Sama juga berikut merupakan tabelnya.
Tapi di sini waktu produksi yang berkurang per harinya. Sama juga periodenya selama 12 bulan, terus frekuensi kejadiannya. Nah, tadi 2,25, dan di sini waktu produksi yang berkurangnya dirata-ratakan sebesar 12,92. Nah, berikut karya hasil rata-ratanya 12,92, kita lihat nih tahap selanjutnya yaitu menentukan nilai severity-nya, level severity-nya. Karena ini 12,92, berarti dia masuk di moderate, yaitu waktu produksi berkurang 5-20 hari selama periode tersebut, yaitu masuk level 2 dan masuk ke moderate. Lalu setelah kita dapatkan data yang pertama dan kedua, kita melakukan penentuan nilai dan level risiko pada R02 ini. Ya, likelihood-nya tadi kita masuk level 1, dan severity-nya masuk ke level 2, yaitu nilai risikonya jadinya 1 dikali 2 sama dengan 2. Terus di sini ada evaluasi existing kontrol dari R02-nya. Dan kita bisa lihat dari evaluasinya di sini risk provision untuk R02 dapat dilakukan dengan memilih tempat warehouse atau produksi yang diminta karena dapat cuaca buruk dan bencana alam. Dengan melakukan hal tersebut akan meminimalisir resiko dari kejadian R02 ini. Selanjutnya ke evaluasi risk event migration existing untuk R02 berikut. Perlunya dilakukan untuk meningkatkan keamanan pada warehouse ataupun tempat produksi agar perusahaan dapat mengantisipasi resiko yang mungkin muncul saat terjadi cuaca buruk atau bencana alam. Dan kesimpulannya, evaluasi existing yang dapat dilakukan dengan memilih tempat warehouse atau produksi yang minim terkena dampak cuaca buruk dan bencana alam, serta dapat dilakukan dengan meningkatkan keamanan pada warehouse atau tempat produksi tersebut. Kita lanjut ke analisis risiko R03. Nah, di R03 ini yaitu penurunan efisiensi. Berikut merupakan skenario dari kejadian R03. Dari kurangnya pemeliharaan pada mesin menuju ke event concern-nya itu penurunan estimasi mesin produksi. Nah, di sini data potensi kejadian resiko R03 penurunan efisiensi. Berikut merupakan tabel periode kejadian dan frekuensi kejadian per bulannya. Ini sama seperti sebelumnya juga, terjadi dalam satu periode itu selama 12 bulan, dan rata-ratanya, frekuensi kejadiannya, dan rata-ratanya itu 2. Nah, kenapa rata-rata 2? Terus, dari rata-rata 2 ini, kita lihat lagi nih dari tabel likelihood-nya. Nah, di sini tabel likelihood-nya 2, terjadi kurang dari masuk ke level 1 yaitu unlikely, yaitu terjadi kurang dari 3 dalam 1 bulan. Dan itu masuk ke level 1. Terus selanjutnya kita ke analisis potensi dampak resiko juga nih di R03. Berikut merupakan skenario dampak dan resiko R03 dari penurunan efisiensi. Berikut merupakan flowchart-nya, dan seperti sebelumnya juga. Di sini kita tampilkan data potensi dampak resiko, yaitu penurunan efisiensi, dengan rata-rata keterlambatan proses produksi. Nah, di sini didapatkan berikut merupakan datanya. Sini berapa ribu itunya ya. Terus dirata-ratakan setelah 12 bulan didapatkan 64.800. Nah, di sini dari hasil yang pada tabel, kita lihat lagi nih nilai severity-nya. Mana nih yang masuk dalam hasil tersebut, yaitu masuk di level 2 atau moderate. Kapasitas produksi mesin 50.000 hingga sampai 75.000 botol per hari. Nah, berarti dia masuk ke level 2. Setelah itu kita lihat nih penentuan nilai dan level resiko. Dengan cara yang sama, likelihood dikali dengan severity-nya. Yang tadi likelihood-nya level 1 dikalikan dengan nilai level severity-nya yang di ini yaitu 2 dengan nilai resiko 2. Berikut merupakan evaluasi finishing control pada R03. Itu di sini ada risk provision untuk
R03 dapat dilakukan dengan melakukan preventive maintenance yang efektif dan efisien pada mesin produksi. Dan evaluasi migration existing untuk R03 untuk melakukan risk migration pada R03 diperlukan teknisi yang sigap untuk melakukan corrective maintenance pada mesin produksi sehingga dampak terhadap produksi dapat terminimalisir. Kesimpulannya di sini berdasarkan analisis terhadap R03 di atas dapat disimpulkan bahwa kontrol yang ada pada proses bisnis sudah membuat resiko R03 berada pada level aman dengan nilai risiko 1. Kita selanjutnya ke R04. Di sini R04 yaitu kurangnya mesin yang berfungsi dengan baik. Nah, berikut merupakan flowchart-nya. Nah, dari flowchart tersebut kita melihat lagi nih dari data potensi kejadian resiko R04 yaitu kurangnya mesin yang berfungsi dengan baik. Nah, di sini sama seperti sebelum-sebelumnya dilakukan selama 12 bulan dalam periode. Frekuensi kejadiannya dilihat juga dan dirata-ratakan. Di sini pada proses ini didapatkan nilai 2,72. Nah, habis itu kita setelah mendapatkan hasilnya, kita lihat nih di nilai likelihood levelnya nih. Nilai tersebut masuk ke berapa? Di situ tadi ya 2,72, yaitu masuk ke level 1 atau unlikely. Keterangannya di sini terjadi kurang dari 3 dalam 1 bulan. Itu berarti masuk level 1, deskripsinya unlikely. Nah, berikut kita ke analisis potensi dampak risiko R04-nya. Berikut merupakan flowchart-nya dari analisis potensi dampak risikonya R04. Lanjut ke data potensi dampak risiko R04, yaitu kurangnya mesin yang berfungsi dengan baik. Di sini, pada tabel ini, jumlah mesin produksi. Kan? Frekuensi kejadiannya 2, terus jumlah mesin produksinya di sini dilihat rata-ratanya. Dari rata-rata tersebut dilihat sebesar 7,08. Nah, terus kita masuk lagi nih ke tahap selanjutnya, yaitu menentukannya pada tabel severity-nya. Berarti dari 7,08 itu masuk ke level 1, yaitu mirror. Jumlah mesin produksi lebih dari 7, berarti ini kan 7,68, berarti mirror ya. Dibulatkan jadi 8. Nah, berarti level 1 yaitu mirror. Nah, di sini kita hitung penentuan nilai level dan level resikonya, yaitu di sini nilai resikonya 1, likelihood-nya, terus dari severity-nya juga 1, berarti nilai resikonya itu yaitu 1. Dan masuk ke evaluasi, di sini risk prevention untuk R04 dilakukan dengan melakukan preventive maintenance dengan efektif dan efisien pada mesin produksi. Terus untuk evaluasinya di sini, untuk menentukan risk migration pada R04 diperlukan teknisi yang sigap untuk melakukan corrective maintenance pada mesin produksi. Dan kesimpulannya juga berdasarkan analisis terhadap R04 di atas dapat disimpulkan bahwa kontrol yang ada pada proses bisnis sudah membuat resiko R04 berada pada level yang aman. Dan di sini yang terakhir ada analisis resiko R05, yaitu pekerja tidak memaksimalkan waktu dalam bekerja. Di sini tahap pertama ya sama seperti sebelumnya, melakukan skenario kejadian, pekerja tidak memaksimalkan waktu bekerjanya, yaitu event concern-nya ini, terus menentukan data potensi kejadian resiko. Berikut merupakan kejadian selama 12 bulan dan frekuensi kejadiannya didapatkan hasil rata-rata yaitu 2,58. Selanjutnya kita menentukan nilai likelihood-nya itu dari hasil yang kita dapatkan pada tabel. Berarti ini masuk ke level 1. Unlikely terjadi kurang dari 3 dalam 1 bulan, berarti level 1. Selanjutnya kita masuk ke analisis potensi dampak risiko dari 05 ini,
yaitu pekerja tidak melakukan waktu dalam memaksimalkan waktu dalam bekerja. Berikut merupakan flowchart-nya, event of concern dan objektifnya. Dan hal selanjutnya kita menentukan datanya nih. Datanya sesuai dengan sebelumnya, yaitu periode kejadiannya selama 12 bulan. Dan di sini severity-nya waktu produksi yang berkurang per menit, yaitu di sini ada 25, 20, dan selanjutnya. Hal tersebut terus dirata-ratakan. Dirata-ratakan mendapatkan hasil 42,5. Setelah hal tersebut, kita menentukan nilai severity-nya nih, dapat berapa nih. Di sini kan 42,5. Berarti kita lihat juga di tabel, dia masuk ke level 2, yaitu moderate, waktu produksi berkurang 30 hingga 60 menit. Nah, terus kita penentuan nilai dan level risiko dari R05, likelihood-nya tadi masuk ke level 1, terus severity-nya masuk ke level 2, berarti nilai risikonya berada pada level 2. Nah, di sini ada evaluasi existing control risiko dari R05. Di sini kita lihat risiko prevention untuk R05 dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan secara berulang, menanamkan sifat kerja keras dan tanggung jawab terhadap pekerja. Dengan melakukan hal tersebut dapat meminimalisir risiko dari kejadian R05. Terus masuk ke evaluasi risk migration. Di sini risk migration pada R05 dapat dilakukan dengan memperketat pengawasan selama waktu bekerja agar dapat memaksimalkan waktu yang telah ditargetkan sebelumnya dapat tercapai. Dan yang terakhir, kesimpulannya, dengan melakukan pelatihan, menanamkan moral bekerja dengan melakukan controlling terhadap pekerja akan meminimalisir resiko kerja pada R05. Dan yang terakhir di sini hal yang terakhir itu menampilkan tabel rekapitulasi risiko proses dari produksi minuman kemasan teh botol Sosro di PT Sosro Pabrik Bali. Ya, pada R01, sini tadi resikonya yaitu kualitas bahan baku yang kurang terjaga, sumber resikonya kualitas kontrol yang kurang baik, dampak resiko produk defect dan proses produksi terlambat. Berikut merupakan nilai likelihood-nya, severity-nya, signifikan resikonya, dan exercise control yang tadi. Dan statusnya masih safe. R02-nya juga di sini kondisi cuaca atau elemen tidak dapat terkontrol, terus sumber resikonya cuaca dan tidak dapat diprediksi, dapat resiko waktu produksi. Berikut merupakan nilai likelihood, severity, dan signifikansi resikonya. Terus sini masuk juga ke existing control-nya dan masih safe. Begitu juga selanjutnya di R03 ada penurunan efisiensi mesin, penurunan jumlah produksi, nilai likelihood, severity, dan di sini existing control-nya, sini safe, masih safe. Itu juga pada R04, di sini kurang ketersediaan mesin yang berfungsi dengan baik, faktornya itu mesin, terus dampaknya tuh turun jumlah produksi, nilai likelihood, severity, dan skornya, terus existing control itu melakukan preventive maintenance yang efektif dan efisien pada mesin produksi, dan di sini masih safe. Dan terakhir di sini sumbernya itu pekerja tidak memaksimalkan waktu dalam bekerja, terus sumbernya bekerja, dampaknya berkurangnya waktu dalam produksi dan jumlah produk yang dihasilkan, nilai severity, nilai likelihood, nilai severity, nilai skornya, terus di sini ada existing control. Dengan melakukan pelatihan, menanamkan moral bekerja dengan melakukan kontrol terhadap pekerja, sini masih safe. Dan berikut sekian dari presentasi saya, Raden Abdul Gama Bandoro. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.